السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 83 atau hadis ke-10 dari bab yakin dan tawakal. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala idza kharaja min baitihi, jika seseorang ketika keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini sedikit berbeda dengan hadis kemarin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla dan seterusnya. Sudah kita bahas kemarin. Bagaimana prakteknya? Ya boleh selang-seling. Kan dua-duanya sahih. Yang kemarin sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yang ini beliau juga meriwayatkan, Abu Daud juga, An-Nasa'i juga. Ketika beberapa hadis itu sahih, maka boleh selang-seling, ganti-ganti. Ya seperti antum kadang sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kadang subuhun kudus, kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kan boleh mana saja, karena semuanya sahih gitu. Adapun yang dhaif jangan diamalkan, ambil yang sahih. Misalnya ada riwayat mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana, yang satu bismillah. Kan yang sahih bismillah Allahumma barik lana, jangan diamalkan karena dhaif. Termasuk ketika berbuka puasa ada Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ini kan dhaif. Yang sahih ya dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih. Maka yang dhaif jangan diamalkan. Adapun ini dua-duanya sahih, maka boleh pilih yang mana, kadang ini, kadang ini, kadang ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh yang kemarin sudah kita bahas, boleh pula yang ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Lebih singkat. Saya kira ini lebih masyhur di masyarakat kita. Yang kemarin kurang masyhur ya. Tapi sekali lagi dua-duanya sahih. Bismillahi, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Sebuah pengakuan bahwa harta kita nggak ada apa-apanya, pangkat kita nggak ada apa-apanya, backingan kita nggak ada apa-apanya, ya. Jenderal yang ada di belakang kita nggak ada apa-apanya, bahkan presiden. Allah tidak izinkan. Diawali dari ketika kita keluar rumah. Sebuah pengakuan yang harus sampai ke hati kita. Ya, walaupun tentu boleh minta perlindungan kepada Komnas HAM misalnya, minta perlindungan kepada polisi jenderal, silahkan, asbab, wasilah.
Tapi jika Allah tidak menghendaki melindungi kita, tetap hancur kita, tetap kita di penjara, tetap kita kalah, tetap kita gagal kalau Allah tidak izinkan. Nah, jika seseorang mengucapkan kalimat ini saat keluar dari rumah, keluar dari pintu rumah, mendahulukan kaki kiri, ya, keluar, ya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, ketika kita mengucapkan ini, maka yuqalu lahu, ada yang mengatakan kepada dia, malaikat, ya, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Siapa yang memberikan hidayah, petunjuk? Siapa lagi? Siapa yang mencukupi? Siapa yang menjaga? Siapa lagi? Kalau bukan Allah, ya. Kita dijaga oleh satu kompi pasukan saja merasa aman, apalagi ini Allah Rabbul Alamin. Kekuatannya jutaan kali lebih dahsyat daripada pasukan satu kompi. Ya, gimana nggak tenang? Hudita wa kufita wa wukita, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menjauh dari dia. Luar biasa, ya. Sunnah itu luar biasa. Jadi cuma kalimat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mungkin 2 detik, 3 detik selesai kita ucapkan. Tapi luar biasa. Inilah sunnah. Beda dengan yang bukan sunnah. Mau bacaan berlembar-lembar tapi nggak ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, kosong, nol. Yang mending kalau nggak dosa, ya. Sengaja kita baca surat Yasin sebelum keluar rumah, dan kita tentukan itu setiap hari, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Nggak ada sunnahnya, nggak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Emang yang punya agama ini siapa? Kan beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mengamalkan syariat Islam harus berdasarkan petunjuk dari beliau. Tidak boleh petunjuk dari si A, dari si B, dari si C, dari akal kita, dari logika kita. Coba saya baca ayat-ayat Al-Quran, baca, wah ini bagus nih, ini ayat ini bagus nih kalau buat keluar rumah. Ayat yang ini bagus nih kalau mau buat kawin lagi misalnya. Ayat yang ini bagus nih kalau mau buat dagang, ya. Punya siapa agama ini? Agama punya Allah dan Rasulnya, ya. Itu sering kita dapati di beberapa pesantren, gitu, mengamalkan zikir-zikir ini, hizib-hizib ini. Gak ada sunnah, gak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berdasarkan qala wakila, katanya, atau tadi logika, lihat artinya, oh bagus nih, gitu. Lalu terapkan di sini, bolehkah? Tidak boleh. Bukan kita yang memiliki syariat ini. Nah, di riwayat lain, riwayat Abu Daud, ketika ada orang keluar rumah mengucapkan kalimat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, setan mengatakan kepada temannya, sesama setan, kan setan, jin itu selalu mengawasi kita dan selalu mengajak kita kepada dosa, dan tidak suka melihat kita taat kepada Allah. Termasuk tidak suka kalau kita tentram, aman, nyaman, nikmat, bahagia, nggak suka. Sukanya setan itu kita lemah, bangkrut, ya, sesat, ya. Jadi bukan hanya
keburukan akhirat, keburukan dunia pun disukai oleh setan. Karena dengan keburukan dunia mudah untuk ditipu. Gitu. Oleh karena itu Nabi memohon, selain Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari kekufuran, habis itu Nabi memohon kepada Allah dari kefakiran. Gitu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Ini yang sahih. Adapun kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran mendekatkan diri seseorang kepada kekafiran, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih tadi doa Nabi, permohonan Nabi kepada Allah supaya dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Bukan berarti beliau memohon kepada Allah menjadi orang yang kaya raya, tidak. Tidak fakir, tidak harus kaya raya. Ya, yang penting bisa makan, nggak harus minta-minta, nggak harus merendahkan diri di hadapan manusia hanya untuk makan, hanya untuk jualannya laku, hanya untuk sesuap nasi dia harus merendahkan kepada di hadapan manusia. Nah, itu fakir. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat tadi saat keluar rumah, syaitan berkata kepada temannya sesama syaitan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau bisa menipu, mencelakakan orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita bisa apa? Gitu. Kata setan kepada temannya sesama setan, kita bisa apa terhadap orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita bisa apa? Seolah setan putus asa. Ya, luar biasa sunnah. Dan gak ada yang tahu karena ini gaib, kecuali lewat dalil seperti ini. Ya. Karena memang tidak kelihatan, setan tidak kelihatan, jin tidak kelihatan, pahala tidak kelihatan, dosa tidak kelihatan. Berbeda kalau kita makan kolesterol misalnya, makan durian kebanyakan misalnya, lalu cenut-cenut kepala, lalu asam urat segala macam, ini kan tidak gaib, berasa, ya. Tapi kita berbuat dosa, kita berbuat ketaatan, kita mengucapkan doa-doa seperti ini, manfaatnya kita belum merasakan, tidak langsung merasakan, ya. Maka dibutuhkan ilmu dan iman. Percaya apa tidak dengan sabda Nabi ini? Masa nggak percaya sih? Ya kalau orang kafir ya insya Allah mereka nggak percaya kan? Orang kafir nggak percaya, kecuali Yahudi barangkali. Yahudi itu orang kafir tapi percaya. Berapa banyak sabda Nabi yang diamalkan oleh orang Yahudi? Yahudi tidak beriman tapi percaya. Karena percaya belum tentu beriman. Beriman pasti percaya. Konon mereka hari ini sedang menanam pohon gorkot. Ya. Berarti kan percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah apa kata Muhammad, gorkot apalah pohon Yahudi? Enggak. Mereka menanam itu. Gitu. Dan berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan oleh mereka, karena apa? Mendatangkan keuntungan dunia. Yang mendatangkan keuntungan akhirat, sholat misalnya, saum misalnya, baca syahadat misalnya, mereka nggak mau. Keuntungan akhirat jauh. Kalau keuntungan dunia mereka amalkan hajru misalnya, mereka mengamalkan hajru. Hajru itu kan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Negara harus memantau seseorang ketika dia
hutangnya jauh lebih banyak dari hartanya. Walaupun hartanya 5 miliar, tapi hutangnya 7 miliar. Ya, nah, orang seperti ini dihajru istilahnya, diawasi. Jangan seenaknya dia membelanjakan hartanya. Ya. Nah, ini mereka mengamalkan ini. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ada keuntungan dunia. Kan kita tahu di antara sabda-sabda Nabi ada yang keuntungannya itu terlihat di dunia. Seperti al-hijrus sihi, apa istilah kita, karantina. Itu kan Nabi yang pertama kali menyuruh karantina. Maksudnya satu daerah yang terjangkit taun ditutup. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Yang pertama kali mengucapkan ini siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Orang-orang Yahudi mengamalkan ini. Pokoknya yang keuntungannya itu dunia, mereka mau mengamalkan. Kalau yang keuntungannya akhirat, mereka tidak mau. Berarti mereka percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Ketika Nabi punggungnya ditimpa dengan isi perut unta saat sujud, kemudian datang Fatimah sambil marah, sambil membantu Nabi, lalu Nabi melihat di situ ada 5 orang yang melakukan 5 orang, dan 5-5-nya disebut di hadapan Allah. Ya Allah, Abu Jahal, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah Al-Walid bin Uqbah, disebut 5-5-nya. Gemetar mereka, gemetar ketakutan mereka. Berarti kan percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, ya nggak takut, nggak gemetaran. Alah, apa mulut Muhammad ini omong kosong itu. Disebut namanya seolah beliau mengadu kepada Allah yang mendolimi saya ketika saya sedang sujud. Ya Allah, si anu 5 orang. Ketakutan mereka. Dan betul mereka semua menjadi bangkai di perang Badar. Ya, paling berapa tahun? Ya. Kejadian itu kan mendekati Isra Mi'raj, ya. Perang Badar tahun kedua nggak sampai 5 tahun kejadian. Apakah kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dikatakan beriman pada Nabi? Tidak. Karena percaya tidak otomatis beriman. Gitu. Ini kesalahan sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Pokoknya kalau percaya pasti beriman. Tidak. Nah, iblis apa nggak percaya? Dengan firman-firman Allah, dengan surga neraka, iblis percaya apa tidak? Percaya sekali. Yakin sekali. Bahwa dia pada akhirnya nanti akan dimasukkan, disiksa di neraka selama-lamanya. Dia percaya, dia tahu. Cuma dia nekat. Demi gengsinya, demi mempertahankan kesombongannya, tidak mau sujud kepada Adam. Apakah dikatakan iblis beriman? Tidak ada. Tidak ada satupun ulama, bahkan tidak ada satupun seorang muslim yang waras yang mengatakan iblis beriman. Padahal iblis percaya dengan seluruh firman Allah, nggak ada ragunya sedikit pun. Di sini semakin jelas kesalahan sebagian saudara-saudara kita dari firqah Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain yang mengatakan bahwa beriman, percaya otomatis beriman. Tidak. Ya. Kalau beriman pasti percaya? Iya. Ya, fiqhul hadis ada 6 di sini. Yang pertama, fadlu tawakkuli 'ala Allah wal iltija'u ilaihi fa innahu hisnu hasinin yakil muslima kaina syayatin. Keutamaan tawakal kepada Allah, dan ini merupakan benteng yang sangat kuat yang bisa melindungi, menyelamatkan seorang muslim dari tipu daya syaitan. Jadi kalau ingin selamat dari tipu daya syaitan, tawakal. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, salah satunya dengan doa tadi. Ringan sekali, paling sedetik 2 detik, manfaatnya luar biasa. Diberi hidayah oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah.
kurang apa lagi? Nggak tenang dari mana? Gitu. Cuman kadang keyakinan kita kurang. Keyakinan kita kadang kurang. Apa iya ya? Apa iya ya? Lalu pakailah cara-cara dosa, nyerempet dosa. Gitu. Kalau saya jujur nih, bahwa ini pertama kali saya ikut tender, nggak mungkin saya menang, maka bohong, ya. Ini yang ke 10 kali, ini yang ke 11 kali. Ini kita kurang yakin bahwa hari itu kita menang atau kalah. Sudah ada tulisan belum di Lauh Mahfuz? Sudah ada tulisan belum? Sudah. Mungkinkah tulisan itu batal? Tadinya tulisan itu kalah, dirubah jadi menang gara-gara kita bohong? Tidak mungkin. Kalau begitu Allah tidak maha baik dong. Merubah catatan dari buruk ke baik gara-gara keburukan, bohong. Ya, maka jangan ragu-ragu untuk jujur. Ya katakan saja. Ya maaf, ini saya pertama kali. Gitu. Bahkan perusahaan saya juga baru berumur 2 bulan. Jujur. Kalau toh hari itu kita kalah tender, kan ada besok, ada lusa, ada minggu depan, ada bulan depan. Allah ganti. Man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan dosa tadi, bohong, maka Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Masuk kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian la haula wala quwwata lil 'abdi fi kafati umurihi illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi seorang hamba dalam segala urusannya kecuali atas izin Allah. Ini harus selalu ada di diri kita. Walaupun tetap asbab-asbab, wasilah-wasilah, sarana-sarana kita penuhi. Tidak boleh kita seenaknya. Mentang-mentang tawakal, lalu kita seenaknya. Pelayanan seenaknya, harga seenaknya. Tentu tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, inayatullahi wa hifdhuhu li ahli iman minasyaitan. Allah melindungi, menjaga orang-orang yang beriman dari syaitan. Seandainya Allah tidak jaga, mustahil kita selamat. Allah nggak jaga kita nih, terserah. Zina atau tidak, terserah kamu. Minum khamr apa tidak, terserah usahamu. Korupsi atau tidak, terserah usahamu. Kita diserahkan. Mungkinkah di antara kita yang bisa menang kepada setan? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa menang? Setan mengawasi kita, melihat kita, kita enggak lihat. Sama sekali kita enggak lihat mereka. Mereka memantau kita. Wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Setan, jin dan bala tentaranya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Gimana bisa menang melawan musuh yang musuh lihat kita, kita nggak lihat musuh? Nggak bakal. Maka kita bisa selamat dari tipu daya setan hanya dengan pertolongan Allah. Maka jangan sombong dengan usaha kita. Saya berusaha, insya Allah bisa. Jangan. Terus mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Kemudian ajjus syayatini an ghayawati man hadahullah wa habbaba ilaihi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi. Setan itu lemah, tidak punya daya upaya terhadap orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sebaliknya. Kalau Allah tidak lindungi, sudah. Ya. Jujur, dermawan, berbakti kepada orang tua, ibunya, sopan, santun. Tapi Allah nggak lindungi, neraka juga. Berapa banyak? Entah berapa juta manusia, jujur, amanah, baik,
luar biasa. Tapi Allah nggak lindungi dia dari setan, ya. Sujud 1 kali belum pernah di muka bumi, baca syahadat nggak mau. Di mana kalau nggak di neraka? Padahal jujur, amanah, baik hati. Kan apa itu? Relawan-relawan internasional itu kan orang baik-baik. Dia datang ke daerah-daerah gempa, musibah, bawa bantuan. Tapi Allah tidak menghendaki, tidak menolong dia dari setan. Maka tidak keluar syahadat dari mulutnya. Di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di neraka? Kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Nah, semakin yakin kita bahwa pertolongan Allah mutlak kita butuhkan. Ta'awunus syayatini liidlalil ibad. Setan itu saling berapa? Bertolong-tolongan, kerjasama. Setan, jin bertolong-tolongan, kerjasama untuk menyesatkan para hamba. Oleh karena itu gantian, mari kita bertolong-tolongan. Si fulan butuh nasihat, si fulan butuh petuah misalnya, si fulan butuh diajak ke majelis ilmu, kita gantian. Nah, setan yang gak kelihatan bertolong-tolongan menipu kita, gimana kita mau sendiri-sendiri, ya? Maka Allah senang kalau kita bertolong-tolongan dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan pernah bertolong-tolongan dalam hal dosa. Maka dalam hal dosa kita tidak boleh bertolong-tolongan. Walaupun ketika kita menolong kita dapat duit, istilahnya jual jasa atau jual barang, ya. Kita punya catering misalnya, ada pesanan dari gereja, ada pesanan dari komplek pelacuran, ada pesanan dari bank ribawi, ada pesanan dari pabrik khamr. Layanin jangan, terima jangan. Kalau terima berarti bertolong-tolongan, menolong gereja itu, menolong pabrik khamr itu. Walaupun kita dapat duit, nggak bisa gitu. Oh ya, saya kan jualan, saya nggak nolong. Kalau saya gratiskan baru saya nolong, kan saya nggak gratis, saya jual. Pertama kali Yahudi dikutuk oleh Allah gara-gara apa? Salah satu yang menyebabkan Yahudi dikutuk, dilaknat oleh Allah gara-gara apa? Ketika Allah mengharamkan kepada Yahudi makan babi, maka Yahudi tidak makan babi, tapi nernak babi. Setelah itu dijual. Itu, ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Kalau perbuatannya haram, maka hasilnya haram. Bendanya haram, hasilnya haram. Maka uang yang didapat dari babi, dari khamr, dari pelacuran haram. Ya, termasuk tadi tolong menolong. Yang terakhir, istihbabu hadzal qawli 'inda al-khuruji min al-manzil liyahsula ma fihi min khair. Sangat disukai. Beliau tidak mengatakan wajib, ya, mustahab. Mustahab itu sangat disukai. Istilah bahasa kita sunnah, ya, tidak wajib. Apa? Mengucapkan doa tadi, ya, mengucapkan zikir tadi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.